Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mencoba membuat tutorial simulator untuk Arduino Uno ini. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu tampilan dari softwarenya ini ya. Namanya adalah Uno Ardusim versi 28.1. Bagaimana mendapatkan software ini? Bapak dan Ibu tinggal mengetikkan saja di halaman ya, di Google ini ya, simulator Arduino Uno, kemudian tinggal kita klik search saja. Nah, di sana nanti akan muncul banyak sekali contoh-contoh simulator yang lain ya. Dan kebetulan saya cocok menggunakan yang ini, Uno Ardusim. Coba kita klik, kita lihat di sini. Ternyata simulatornya adalah dalam bentuk versi zip. Nah, sekarang kita download dengan mengklik tombol ini ya, kita klik ya, kita download. Setelah kita download nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file zip. Kita lihat. Nah, seperti ini ya filenya ya. Kita lihat filenya seperti ini. Kemudian tinggal kita ekstrak saja. Ekstrak saja ini ya, di sini ya, ekstrak to, tinggal kita klik OK saja. Maka akan kita peroleh file tadi, hasil ekstrakan di sini ya, Uno Ardusim. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah software yang jenis portable, jadi tidak perlu kita menginstalasinya. Jadi kita tidak perlu melakukan proses instalasi. Jadi untuk membuka program tadi, Bapak Ibu tinggal mengklik file aplikasinya ini, namanya adalah Uno Ardusim.exe. Kita lihat seperti ini ya tampilannya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita untuk mensimulasikan ini, kita harus sudah mempunyai dulu file inunya. Jadi tentunya membuatnya harus dengan cara melalui software Arduino IDE ini. Coba kita buka ya Bapak dan Ibu ya. Kita buka. Ini contohnya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat file baru, tinggal klik file, kemudian klik new. Nah, di sini tinggal kita buat programnya, dan kebetulan program kita ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi saya tinggal jadi yaitu dengan cara kita membuat file baru, kita klik file, kemudian kita klik new ya. Di sini baru kita mengetikkan program yang mau kita buat. Nah, ini yang disebut sebagai sketch ini ya, file sketch. Ini nanti jika kita simpan filenya, misalkan ini ya, coba kita simpan filenya, save as gitu ya. Kita simpan filenya, simpan di sini misalnya. Misalkan saya simpan ke dalam
folder yang baru ya, misalkan latihan Arduino, misalkan seperti itu. Kita simpan di dalam folder ini, kita beri nama filenya, misalkan kita beri nama apa, latihan 1 ya, kita simpan. Oke, ini jadi filenya sudah tersimpan. Coba kita lihat di sini ya. Di sini kita simpan di dalam sini tadi, latihan Arduino Uno latihan 1. Nah, ternyata yang tersimpan itu tidak hanya nama file Ino-nya, Bapak dan Ibu. Jadi di samping filenya Ino sendiri, ternyata software tadi itu dia meng-create folder yang baru, latihan 1. Jadi nama folder ini pasti nanti harus sama dengan nama filenya ini, itu harus sama. Oke, kita sudah memperoleh file Ino ini. Sekarang kita mencoba membuka program simulator ya. Kita mencoba untuk memasukkan program tadi ke dalam simulator ini. Nanti akan kita akan mensimulasikan sketch yang kita buat, apakah nanti sudah sesuai dengan yang kita buat atau tidak. Tinggal kita buka saja, kita load file Ino-nya tadi. Kita klik file, kemudian kita klik load Ino. Kita pilih file yang tadi ya, kita pilih file yang tadi, misalkan di My Project di sini ya, ini latihan 1. Nah, kita klik. Nah, kita sudah berhasil untuk meload ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu perhatikan di sebelah sini. Ini adalah Arduino Uno-nya sendiri. Kemudian yang mengelilingi ini adalah input output yang sudah disediakan oleh software. Ini sangat banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi cukup membingungkan. Kita perlu men-setting mana yang I/O yang diperlukan dan tidak. Nah, kita perhatikan lagi software yang kita buat Bapak dan Ibu. Di sini tanda silang bintang sampai bintang silang ini hanya semacam tulisan yang tidak akan dieksekusi oleh software, tidak akan dieksekusi. Terus kemudian ini crash define pinlet 4, yang artinya adalah pinlet itu mendefinisikan angka 4, yang berarti pinlet sama dengan digital D4, nah, sama dengan D4. Yang mana di board Arduino Uno-nya itu di sini Bapak. Di sini ada 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 13. Ini ada pin nomor 4. Nah, ini yang ditunjukkan oleh tulisan pinlet. Di dalam void setup yang hanya dieksekusi sekali ya, ini pinlet diinisialisasi sebagai output. Artinya kalau memang misalkan Bapak Ibu menjadikan pinlet sebagai input, misalkan adalah push button. Nah, push button itu kan input, maka ya ini harus dirubah menjadi input. Pada kasus sekarang ternyata pinletnya itu kita buat sebagai output. Kemudian di dalam void loop ada beberapa garis, di sini ada 4 ya. Kita lihat digital write pinlet, high, yang artinya adalah pinlet nanti, pinlet variabel pinlet ini yang berarti adalah D4 itu akan bernilai high, bernilai 1,
atau kalau kita ukur dengan menggunakan voltmeter akan bernilai 5 volt. Kemudian di sini ada delay 1000 dalam satuan mili detik, yang artinya adalah tinggal kita bagi 1000 aja kalau ingin dirubah menjadi detik, jadi menjadi 1 detik. Selanjutnya, baris selanjutnya jika ini sudah diselesaikan oleh compiler, oleh CPU ya, oleh CPU itu, maka dilanjutkan program yang berikutnya. Di sini instruksi, ini sebutannya instruksi Bapak ya. Ada instruksi, di sini ada instruksi, ini instruksi ini digital wrap pinlet loop, yang berarti pinlet atau D4 tadi bernilai diisi menjadi angka 0 atau 0 volt atau low ya, atau low. Kemudian setelah ini selesai dieksekusi, maka turun ke bawah mengerjakan program atau instruksi ini, delay dalam kurung 1000. Jadi kalau kita perhatikan, maka LED akan menyala nanti ya, menyala selama 1 detik, kemudian LED akan mati selama 1 detik. Program akan kembali ke atas karena instruksi keempatnya ini berada di dalam loop. Jadi memang fungsi dari void loop itu adalah loop, yang artinya berputar ya, putaran itu ya. Ini akan selalu menyelesaikan instruksi yang dari atas ke bawah, kemudian akan berputar kembali ke atas, kembali ke bawah, kembali ke atas lagi. Instruksi baris berikutnya sampai terakhir, dan kemudian kembali ke atas. Sampai kapan ini berakhir? Tidak akan berakhir selama ada power supply. Jadi kalau ingin menghentikan, maka power supply harus dilepas, atau kalau pada board Arduino Uno itu tinggal kita reset saja, klik tombol reset. Oke, baiklah, sekarang kita tahu ada satu output aja ya, yaitu pin LED, pin nomor 4. Kita mencoba menghilangkan input output yang ada di sini, yang tidak dibutuhkan itu kita hilangkan saja. Caranya adalah dengan mengkonfigurasi ulang input output device dengan mengklik konfigurasi IO device, kita klik seperti ini. Terus button tidak kita butuhkan, ini kita delete aja. Switch kita delete, ini enggak butuh ya. Ini LED tadi kita memerlukan 1, ini kita delete, dan seterusnya ya. Ini ya, ini kita delete ya, ini ya, kita delete, ini juga kita delete, ini kita delete, ini kita delete. Kita klik OK, tampilannya seperti ini lah. Ternyata masih ada beberapa yang belum hilang, ini serial sama PFD ini kan tidak dibutuhkan ya. Kita coba konfigurasi ulang lagi tadi melalui konfigur, kemudian IO device. Nah, di sini ada tanda centang USB serial yang untuk ini ya, ini kita hilangkan. Kemudian juga TFT ini juga kita centangnya kita hilangkan, kita klik OK. Nah, ini sudah kita peroleh input output yang dibutuhkan, yaitu hanya membutuhkan LED 1 saja. Langkah berikutnya adalah dengan kita mengeksekusi ya, menjalankan program dengan cara ini, execute ini, kemudian kita pilih run ya, run, atau Bapak Ibu bisa langsung memencet tombol F9 untuk merun, atau dengan cara di sini ada icon seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini tinggal kita klik, nanti otomatis program akan berjalan. Nah, ini program akan berjalan. Ini program sudah berjalan ini ya.
kita amati sekarang yang terjadi adalah ini kita lihat, perhatikan D4 ini nyalanya 1 0 1 selama 1 detik, 0 selama 1 detik, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jika nanti Bapak Ibu ingin merubah ini, Bapak Ibu bisa juga dengan cara angka 1000 misalkan diganti dengan 500, 200, 100 itu dan seterusnya. Silahkan dicoba-coba sendiri. Nah, ini sudah sesuai outputnya ya, sudah sesuai, hanya saja ternyata LED-nya ini masih belum nyala mati. Nah, ini kita stop ya, kita stop dulu, kita stop, atau juga bisa dengan cara kita reset tadi, kita reset itu juga boleh, sama saja. Kita reset, kita stop dulu, kemudian ini tinggal kita isikan angka 4 yang artinya seolah-olah pin nomor 4 ini akan terhubung dengan LED di sini. Jika kita pilih yang ini artinya adalah trigger atas ini aktif low, ini artinya bahwa aktif low. Jadi jika LED itu akan nyala kalau kita beri tegangan 0 volt atau malah low, jadi nanti bisa terbalik ini. Jadi yang betul ini kita tinggal pilih yang ini ya, yang ini ya. Jadi seolah ini ada rangkaian LED, terus kemudian di sini ada simbol ground di sini. Jadi kalau kita beri 5 volt, maka LED-nya itu akan nyala. Jika kita beri 0 volt, maka LED-nya akan mati. Sekarang kita coba lagi, ini kita jalankan. Nah, ini Bapak Ibu, angka 1 dia nyala, lihat, angka 0 dia mati. Nah, dia mati. Kalau kita pilih yang ini, maka nanti akan kebalikannya. Di sini angka 1 malah mati, di sini angka 0 ya, misalkan 0, nah dia malah nyala. Ya, itu dia yang namanya yang kita sebut sebagai aktif low. Tapi kalau aktif high, kita pilih yang bawah ini ya. Aktif high itu kalau nilainya 1 atau 5 volt ya, maka LED akan nyala. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti untuk percobaan berikutnya saya akan coba untuk membuat videonya, mudah-mudahan ada waktunya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang dan salah, kurang berkenan atas tuturan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.